Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pemrograman menggunakan bahasa C++. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah prosedur dalam pemrograman komputer. Prosedur dan struktural prosedur. Prosedur adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Suatu efek neto diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan keadaan akhir pada pelaksanaan sebuah prosedur. Mendefinisikan prosedur, yang pertama adalah menuliskan prosedur. Yang kedua, mendeklarasikan nama-nama konstanta, peubah dan tipe jika ada. Terus yang ketiga, menjabarkan rangkaian yang dilakukan. Struktur dari prosedur, bagian judul atau header yang pertama itu terdiri atas nama prosedur dan deklarasi. Terus parameter jika ada. Bagian deklarasi untuk mengumumkan nama-nama. Bagian deskripsi disebut juga badan prosedur. Jadi strukturnya ada tiga, ada bagian judul atau header, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Selanjutnya, nama prosedur sebaiknya diawali dengan kata kerja karena prosedur berisi suatu aktivitas, misalnya hitung luas, tukar, cari maksimal, inisialisasi, aktifkan menu, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya diawali dengan kata kerja karena prosedur itu berisi suatu aktivitas. Prosedur yang baik adalah prosedur yang independen dari program pemanggilannya, prosedur yang tidak mengubah peubah-peubah global di dalam badan prosedurnya. Jika program utama perlu mengkomunikasikan nilai peubah global ke dalam prosedur, maka ada satu cara untuk melakukannya, yaitu dengan menggunakan parameter. Parameter sendiri itu adalah nama-nama peubah yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Yang pertama, parameter aktual atau argumen itu adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Yang kedua, parameter formal adalah parameter yang dideklarasikan di dalam bagian header prosedur itu sendiri. Parameter aktual dan parameter formal. Aturannya itu yang pertama, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Yang kedua, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Yang ketiga, tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang taat asas dengan parameter formal yang bersesuaian, tergantung pada jenis parameter formalnya. Ada tiga jenis parameter formal. Yang pertama, parameter masukan atau input parameter. Ini nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Dalam bahasa pemrograman, istilah parameter masukan ini sering dinamakan parameter value atau nilai, atau parameter by value. Yang kedua, parameter keluaran atau output parameter. Ini menampung keluaran yang dihasilkan oleh prosedur. Yang ketiga, parameter masukan atau keluaran atau input-output parameter. Berfungsi sebagai masukan sekaligus keluaran bagi prosedur tersebut. Program dengan prosedur atau tanpa prosedur. Sangat dianjurkan menulis program yang modular. Program yang dipecah menjadi beberapa prosedur atau fungsi, menunjukkan teknik pemrograman yang baik dan terstruktur. Prosedur dengan parameter atau tanpa parameter, sangat dianjurkan menuliskan prosedur dengan parameter. Parameter itu berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan pemrogram pemanggil. Nah, selain itu, parameter itu dapat mengurangi kebutuhan penggunaan peubah global. Sekarang pertanyaannya, parameter masukan atau parameter keluaran? Tergantung pada kasus yang ada. Prosedur dan pada algoritma.
Yang pertama adalah prosedur tanpa parameter, prosedur dengan parameter masukan, prosedur dengan parameter keluaran. Yang keempat adalah prosedur dengan parameter masukan atau keluaran. Aturan translasi notasi algoritma prosedur ke dalam notasi bahasa C++. Yang pertama itu pendefinisian prosedur ditulis di luar blok program utama atau main program. Nah, dalam bahasa C tidak dikenal istilah prosedur. Dalam bahasa C, bila prosedur tidak mempunyai parameter, maka tanda kurung tetap ditulis setelah nama prosedur tersebut. Yang keempat, semua parameter dalam bahasa C adalah parameter masukan. Nah, sekarang adalah contoh translasi prosedur tanpa parameter. Ini misalnya prosedurnya adalah menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga dalam rumus luas itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Terus keliling awal itu sembarang, keliling akhir luas segitiga tercetak. Deklarasinya alas itu bilangan real, tinggi bilangan real, luas bilangan real. Deskripsinya read alas dan tinggi, luasnya alas kali tinggi bagi 2, cetak luas. Ini algoritmanya. Terus algoritma program utamanya menghitung luas N sebuah segitiga, deklarasinya I dan N, atau variabelnya ada 2, I dan N. Tipe datanya integer, nama prosedurnya adalah hitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Deskripsinya baca N atau yang dimasukkan, tentukan banyaknya segitiga. For I sampai N, lakukan hitung luas segitiga. Itu adalah algoritma. Sekarang kita coba buat program dari algoritma berikut ini. Programnya kita buka aplikasi Dev C++. Oke, kita Ctrl N. Oke, kita Ctrl N untuk membuat file translasi prosedur tanpa parameter. Pertama, kita buat include Ustream. Using namespace std. Kita buat nama prosedurnya void hitung luas segitiga. Oke, kita buat main programnya integer main. Oke, jangan lupa ini kasih kurung buka tutup, walaupun tidak ada parameter tetap kita kasih. Oke, untuk integernya kita pakai adalah I dan N, tipe datanya integer. Terus kita akan mencetak cout banyaknya segitiga yang akan kita hitung. Cin tentunya adalah N. So, kita bikin loopingnya. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Oke, maka hitung luas segitiga. Kita bikin fungsi untuk luas segitiganya, void hitung luas segitiga. Variabel yang pertama kita menggunakan float adalah alas. Variabel yang kedua tentunya adalah tinggi. Variabel yang ketiga luas itu sendiri. Oke, sekarang kita akan mencetak cout. Berapa panjang alasnya? Panjang alas segitiganya berapa? Terus kita inputnya dari alas. Terus kita cout lagi
tinggi segitiga kita input berarti dari tinggi, terus kita hitung luas segitiga itu berapa, alas kali tinggi dibagi 2,0 ya. Oke, kita cetak luas. Luas segitiga tentunya sama dengan dari luas. Oke, semoga programnya nggak ada yang salah. Kita cek, ini adalah translasi prosedur tanpa menggunakan parameter. Parameternya ditaruh sini harusnya, tapi karena nggak ada, kita cuma buat kurung buka kurung tutup. Kita execute, compile and run. Saya kasih nama prosedur tanpa parameter. Kita save. Kemudian sudah pernah saya buat, jadi saya replace aja, yes. Oke, tidak ada error, langsung running. Berapa banyak segitiga yang akan dihitung? Misalnya ada 2, kita enter. Panjang alas segitiga yang pertama kita kasih 2, enter lagi. Tinggi segitiga misalnya adalah 3, kita enter lagi. Berarti luas segitiganya adalah 3. Tadi luasnya adalah panjang alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 2, tingginya 3, 2 kali 3 bagi 2, berarti hasilnya adalah 3, 6 bagi 2, 3. Terus kita coba hitung luas segitiga yang kedua. Luasnya 3, tingginya 3. Luas segitiga adalah 4,5. Jadi karena kita tadi menggunakan tipe bilangan, tipe data float, itu bisa tampil hasilnya adalah koma. Kecuali kita menggunakan tipe data integer, itu hasilnya adalah bilangan bulat. Oke, itu adalah contoh translasi prosedur tanpa parameter. Selanjutnya kita coba membuat contoh translasi prosedur dengan parameter masukan. Tentunya sama, kita akan menghitung luas dari segitiga. Kita buat Ctrl N untuk program baru. Kita coba membuat prosedur dengan parameter masukan. Kita paste dulu di sini. Kita buat nama prosedurnya void hitung luas segitiga. Nah, parameter masukannya adalah alas kali tinggi tentunya kan, karena inputnya adalah alas kali tinggi. Oke, kita bikin float A atau tipe data float dengan variabel A, float tinggi atau T kita singkat. Nah, ini adalah contoh parameter masukan. Oke, sekarang kita buat main programnya, integer main. Integer i n sama seperti tadi. Terus kita buat tipe datanya float adalah A itu alas, D itu tinggi. Kita cetak cout banyaknya segitiga. Sein-nya tentunya adalah n. Kita bikin loopingnya for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus.
Kita cout lagi. /n panjang alas segitiganya itu adalah berapa, terus kita cek sein-nya adalah A. cout-nya berarti tinggi segitiganya itu berapa, sein-nya adalah tinggi. Terus hitung luas ketika kita panggil fungsi. Oke, sekarang kita buat fungsinya. Void hitung luas segitiga. Ingat, ini adalah dengan parameter masukan, kita harus memasukkan masukannya. Float A alas ya, sorry. Float tinggi. Jadi variabelnya kita masukkan duluan. Sorry. Nah, sekarang kita buat tipe datanya float luasnya berapa. Nah, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kita cetak. Luas segitiganya sama dengan luas. Oke, sudah. Jadi ini adalah contoh parameter masukan. Jadi masukannya itu apa? A dan T kita kasih parameter di nama prosedurnya. Ini juga sama. Untuk fungsi dari luas segitiga kita juga kasih parameter masukannya adalah alas dan tinggi. Sekarang kita compile dan run. Prosedur dengan parameter masukan. Oke, di sini masih ada yang error, kita cek. Nah, parameter masukannya kita belum tulis A dan T karena alas dan tinggi. Oke. Jadi ingat, setiap di sini ada yang dimasukkan, jadi kita ikuti juga. Nah, bedanya dengan yang ini adalah di sini tidak ada parameter masukannya. Di sini ada parameter masukan, kita tulis lagi. Kita coba execute, compile and run. Cek lagi di sini. Sorry, di sini belum ada tanda titik koma. Jadi bikin program itu harus teliti ya, teman-teman. Ada lagi yang salah. Di sini tidak ada spasinya, spasi. Oke, compile and run lagi. Sudah benar, banyak segitiga ada 2. Enter, panjang alas segitiga 3, tingginya adalah 3, luasnya 4,5. Panjang alas segitiga yang kedua ada 5, 2, hasilnya ada 5. Ini adalah contoh program yang kedua, contoh translasi prosedur dengan menggunakan parameter masukan. Oke, yang ketiga kita akan coba menggunakan parameter keluaran. Apa bedanya? Kita coba langsung. Ini adalah parameter masukan. Sekarang kita buat lagi. Ctrl N. Saya sudah masukin. Ini adalah
contoh menggunakan parameter keluaran. Nah, yang pertama kita buat nama prosedurnya void hitung luas segitiga. Nah, parameter keluarnya itu apa? Kita buat float alasnya itu A, terus float juga tinggi atau T. Kita buat float untuk luasnya sendiri. Oke, kita buat main programnya integer main. Tipe data yang pertama integer I dan N. Kita buat tipe data floatnya adalah keluarannya adalah L ya, karena yang dicetak adalah L, luas. Cout /n, cout ini adalah banyaknya segitiga yang akan dicetak. Kita buat loopingnya for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus. Oke, sekarang kita akan mencetak untuk cout /n panjang dari alas in adalah A, tinggi segitiga, nya adalah T. Oke, sekarang kita hitung luas segitiga, kita panggil fungsi atau variabelnya. Nah, di sini kita isi untuk semuanya tadi A, T, dan L luas. Terus kita cetak cout luas segitiga sama dengan itu adalah L, parameter keluarnya. Oke, sekarang kita buat fungsi dari luasnya void hitung luas segitiga. Kita parameternya kita tulis juga void alas float alas, float tinggi, terus float luas. Oke, luas segitiga itu apa? Kita panggil luas sama dengan itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Oke, cukup ini aja. Ini adalah contoh translasi prosedur dengan parameter keluaran. Kita bedakan dengan parameter masukan. Parameter masukan di sini kalau keluaran fungsi untuk hitung luas cuma langsung luasnya aja. Kalau parameter masukan di sini disebutkan luas alas kali tinggi. Kalau keluaran langsung alas kali tinggi karena sudah
disebutkan di sini tanpa menyebutkan variabel lagi. Kita execute, compile and run. Prosedur dengan parameter keluaran. Save. Oke, di sini ada yang salah. Ini variabel yang diketahui kurang dari sama dengan ini n besar. Oke, tadi ada n kecil. Compile and run. Ini panjang alas itu adalah A. Di sini saya lupa menambahkan untuk tipe datanya itu adalah ada float A dan T. Jadi kelewat. Hanya tidak diketahui atau variabel ini tidak terbaca. A itu apa, T itu apa. Kita compile lagi. Oke, sudah benar. Bayangnya segitiga misalnya 2, panjang alasnya 3, tingkat tingginya 4, harusnya adalah 6 luasnya. Panjang alas yang kedua 4, yang ke tingginya ada 5, harusnya 10 luas. Oke. Ini adalah contoh translasi prosedur dengan parameter keluaran. Jadi bedanya itu, yang pertama tanpa parameter, di sini tidak ada isinya. Di sini untuk fungsi pun tidak ada, ini adalah fungsinya. Dengan parameter ini prosedurnya didefinisikan, parameter masukan adalah A dan T. Ini adalah main programnya. Ini adalah fungsi atau menghitung luas segitiga. Tetap ada parameter alas dan tinggi karena untuk inputnya. Disebutkan lagi untuk tipe datanya float luas. Karena ini hanya inputan atau parameter masukan, sedangkan untuk parameter keluaran dijelaskan di sini parameter ada inputan L. Terus di sini disebutkan semuanya untuk fungsinya, alas, tinggi, dan luas. Tinggal kita menghitung luasnya, alas kali tinggi. Oke, itu adalah perbedaan parameter masukan tanpa parameter dan parameter keluaran. Oke, itu adalah tadi kita sudah mempraktekkan program untuk membuat prosedur tanpa parameter, prosedur dengan parameter masukan, dan prosedur dengan parameter keluaran. Silahkan dipraktekkan masing-masing untuk prosedurnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.